Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Alhamdulillah wa syukrilillah pada hari Ramadan pertama 1422 Hijriah ini, kita bisa bersama-sama melanjutkan sekolah riset insan akademis yang telah berlangsung 2 pertemuan sebelumnya dan pada sore hari ini memasuki pertemuan ketiga. Insya Allah ini akan berlangsung sejak kita mulai bulan Maret yang lalu sampai Juni yang akan datang dalam satu semester. Kita menantikan para peserta bergabung. Selanjutnya kemudian ya narasumber kita telah standby. Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung. Kita menantikan para peserta bergabung bersama-sama dengan kita. Narasumbernya sudah standby. Kegiatan kita pada sore hari ini adalah serangkaian dengan sekolah riset insan akademis yang sudah memasuki pertemuan ketiga, di mana pertemuan pertama kita bersama-sama dengan Bapak Dr. Ahmad Sahida. Selanjutnya pada pertemuan kedua kita bersama dengan Profesor Dr. Haji Ali Sauka, dan yang sekarang kita bersama dengan Bapak Dr. Fajri Ismail. Terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kita semua. Kita menantikan para peserta kita turut bergabung dan kita akan segera mulai kelas kita, sekolah riset kita.
Terima kasih saudara-saudari yang telah berkenan bergabung. Insya Allah kita menantikan para peserta setelah para peserta kita sudah berada bersama-sama dengan kita, maka kemudian kita akan langsung memulai. Narasumber kita juga telah standby. Sekali lagi terima kasih telah bergabung. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, mengantar materi kita pada sore hari ini, salah satu pendekatan ataupun salah satu desain sebuah penelitian adalah desain kuantitatif. Dan untuk menjadi pengayaan materi kita, maka secara khusus pada materi kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan desain kuantitatif itu sendiri. Ya, tentu kita sudah membicarakan ini terkait dengan bagaimana sebuah riset, lalu kemudian kita sudah juga membicarakan hakikat penelitian, dan khusus pada sore hari ini kita akan bicara bagaimana desain kuantitatif, dan kita akan bersama-sama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Haji Fajri Ismail, untuk mendiskusikan dengan itu. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan terakhir mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Terima kasih Kanda telah bergabung bersama-sama dengan kita. Selanjutnya saya undang narasumber kita untuk tahap pertama menyajikan materinya, sambil saudara-saudari, kalau ada pertanyaan silakan diketikkan di chat box. Nanti setelah pemaparan materi, maka bisa langsung untuk membuka mic-nya, open mic, untuk langsung bertanya. Bagi peserta yang bergabung melalui Facebook streaming, silakan mengetikkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Kita buka sesi Sekolah Riset Insan Akademis kita, pertemuan ketiga pada sore hari ini, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan narasumber kita. Saya undang langsung juga kita sudah set up untuk co-host. Kalau ada materi yang akan di-share screen, silakan Kanda. Dipersilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas? Iya, alhamdulillah terdengar clean and clear sampai di sini, Kanda. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati abangda kami Ismail Suwardi WK, yang sekarang perasaan saya tambah ganteng saja. Amin, amin. Tapi satu kurangnya,
Ya. Apakah sampai sekarang sudah saya menerima surat undangan? Kayaknya belum kayaknya. Belum. Oke, para peserta yang berbahagia di sini, hadir, lebih kurang 7 orang kita diskusi pada sore hari ini. Kalau dikurangi kita berdua, Mas Ismail, Bang Ismail, kita kayaknya berlima saja di ruangan ini, Iya, sambil menunggu kita berbuka puasa. Katakanlah apa ya, ngabuburit lah ya, iya. terkait dengan, apa namanya, desain penelitian kuantitatif gitu ya. Saya pun sebenarnya, berkeyakinan bahwa di dalam ruangan ini walaupun kita bertujuh atau berlima yang menjadi peserta, ada yang lebih mahir dan lebih memahami, desain penelitian kuantitatif dibandingkan dengan kita. Untuk itu sebenarnya pada sore hari ini kita bincang-bincang santai saja. Saya sudah menyiapkan slide, pada sore hari ini, lebih kurang, 45 sampai 50 lembar slide yang insya Allah akan kita diskusikan. Karena kita menganggap ini sesuatu yang sangat penting untuk kita diskusikan. Nanti apabila ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan saja. Dan untuk itu Bang Ismail, saya mohon izin untuk share screen ya. Langsung kan Doh, sudah Oke, siap. Ya. siap ya. Oke. Nah, teman-teman, para senior dan junior yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, kami diminta oleh Bang Ismail untuk menyampaikan, presentasinya terkait dengan metodologi penelitian kuantitatif. Karena kalau Bang Ismail yang, memberikan perintah, kita nggak berani nolak nih, bisa bahaya kalau Amin, nolak. amin. Ini saya tidak update ternyata, Kakanda kita ternyata sekarang Wakil Direktur Pasca Sarjana. Ya, Iya, selamat atas, iya. tugas tambahan ini. Iya. Ya, saya sebenarnya juga berhadapan dengan, ketua LPM juga, Ismail Suwardiweke ini pernah juga sebagai, apa, ketua LPM Sorong, dan dampaknya beliau nggak betah di LPM terus pindah ke TIPD. Nah sekarang ini, di mana sekarang Bang Ismail? Sekarang hanya jadi dosen, kembali menjadi dosen saja. Ya. Terakhir kemarin TIPD ya? Enggak, setelah itu pernah jadi ketua prodi di Pasca Sarjana. Oh, bismillah, nanti insya Allah mudah-mudahan. Jadi kapan profesornya nih? Ini nih lagi berpikir yang lain dulu. Allahu Akbar. Orang kita kan itu Bang Ismail kan jadi role model sebenarnya kan. Amin, 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 amin. Ini Oke. lagi open bidding Ah, yang lain, tapi mudah-mudahan insya Allah segera. apa itu? Apa itu? Ada apa kemarin diminta untuk mendaftar jadi direktur itu, tapi Oh, mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik. Direktur Pasca. Bukan, direktur di kementerian. Oh, Bismillah, Bismillah. Amin, amin, Kami amin. doakan supaya Mas Ismail bisa sukses tuh ya Amin, amin. di tengah semak belukar yang tinggi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, nah sore hari ini insya Allah dalam waktu 1 jam atau 1 jam setengah lah lebih kurang. Karena kalau lihat di Sorong ini sudah pukul 5 ya, sudah hampir pukul 5 ya. Iya. Ah, Jadi ah, ah, kita ah. memang setup Kanda, insya Allah 1 jam setengah. Mudah-mudahan karena di Sorong itu buka puasa kurang lebih setengah 7, jadi paling tidak jam 6 lewat sedikit juga Ya, masih boleh. ya, oke, boleh. Oke, insya Allah saya diberikan waktu lebih kurang 1 jam oleh Bang Ismail terkait dengan metodologi penelitian kuantitatif. Nah, ini Bapak Ibu, adik-adik, senior-senior, ada 7 sebenarnya yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, sampai kepada variabel penelitian, sampai kepada teknik analisis data. Insya Allah, di mana saja kita nanti sampai diskusinya ya. Kalau nanti misalnya sampai di nomor 4, kita sampai selesai nomor 4, tapi kita usahakan semuanya selesai dan insya Allah akan kita lanjutkan mungkin di lain waktu dan lain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih mendalam terkait dengan desain penelitian kuantitatif. Oke, ada seringkali mahasiswa atau kita sendiri itu seringkali agak sedikit kebingungan terkait dengan apa sih yang disebut dengan pendekatan dan jenis penelitian gitu ya. Oke, kalau yang disebut dengan pendekatan kan itu kan lebih lebih mengarah kepada paradigma dalam penelitian itu sendiri. Nah, sedangkan jenis penelitian merupakan turunan dari pendekatan jenis penelitian. Nah, biasanya secara garis besar pendekatan penelitian itu ada 3 sih sebenarnya.
ada pendekatan penelitian kuantitatif, ada pendekatan kualitatif, dan ada mixed method gitu ya. Kalau pendekatan kuantitatif itu secara prinsip, secara sederhana kita bagi 3, ada yang secara deskriptif, ada yang komparatif, ada yang korelasional atau asosiatif. Nah, itu untuk jenisnya. Untuk jenisnya kan ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Nah, ini yang kualitatif. Jenisnya itu mulai dari etnografi, fenomenologi, studi kasus, grounded theory, sampai kepustakaan gitu ya. Nah, saya tidak berani untuk bicara pada wilayah kualitatif karena mbahnya ada di sini, mbah penelitian kualitatif ada di sini nih. Oh, jadi di sini ya Kanda ini Ah, problemnya. Jadi sering ya, saya mendapatkan orang mengatakan kualitatif deskriptif. Lah, saya ah, itu jadi bingung di ah, mana ah. turunannya. Oh, ternyata dia lari ke jalan yang salah. Mestinya bicara Ya, deskriptif itu kuantitatif. Ya, ya, lanjut, lanjut. Oke. Saya mulai memahami di mana Ya, orang lari salahnya. Oke, oke. ya, oke. Sebenarnya gini, kualitatif itu ada deskriptifnya. Tetapi dalam keseluruhan jenis itu merupakan deskriptif. Etnografi itu mendeskripsikan juga, fenomenologi itu narasi deskriptif, sampai kepustakaan narasi deskriptif. Tetapi seringkali istilah deskriptif itu lebih banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif gitu. Sebagai contoh aja misalnya, dalam penelitian kuantitatif deskriptif itu diarahkan kepada apabila jumlah variabelnya cuma 1. Ya, jumlah variabelnya 1, dan kemudian kalau seandainya variabelnya lebih dari 1, bisa didekati dengan jenis penelitian, baik itu komparatif maupun asosiatif, misalnya begitu. Nah, kalau kualitatif saya nggak usah ngomong lah. Ini yang saya katakan pakar kualitatif ada di Mas Ismail Suwardi WK ini lebih banyak bermain pada wilayah kualitatif. Kita akan justru akan lebih banyak belajar gitu ya. Bagaimana etnografi, fenomenologi, studi kasus gitu ya, grounded theory maupun kepustakaan. Nah, kepustakaan ini kan lebih banyak lagi nanti turunannya. Turunannya kan lebih banyak lagi. Misalnya kalau kepustakaan kita kenal dengan istilah pemikiran tokoh gitu kan ya. Kemudian kita kenal nanti penelitian sejarah. Nah, ini lebih banyak kepada kepustakaan. Nah, kemudian ada lagi dengan mixed method gitu ya. Mixed method itu sering kita kenal sebagai penelitian campuran, yaitu gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, di mana jenis penelitiannya itu setidaknya ya secara sederhana ada tiga lah lebih kurang, yaitu penelitian mixed method itu sendiri campuran, kemudian ada research and development atau R&D, itu sering kita sebut, dan kemudian ada juga penelitian evaluasi program, kemudian evaluasi kebijakan dan evaluasi kurikulum. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan dan jenis penelitian. Nah, mudah-mudahan teman-teman dan saya yakin sebenarnya sudah paham terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian. Cuma memang kadang-kadang di kalangan mahasiswa sering tercampur gitu loh. Yang mana pendekatan, yang mana jenis penelitian, ini seringkali agak-agak sedikit tercampur. Nah, teman-teman, kalau kita tanya gitu ya, apa sih ini kualitatif ya. Apa sih sebenarnya penelitian kuantitatif itu? Kalau boleh saya tanya misalnya dengan Mas Ismail lah gitu ya. Apa sih sebenarnya penelitian kuantitatif itu? Angka-angka. Oke, ya sering kali kan dibilang kan angka-angka gitu ya. Angka-angka. Oke. Ada lagi misalnya yang bisa memberikan pendapat apa yang disebut dengan penelitian kuantitatif itu? Ada lagi misalnya siapa nih yang hadir? Ada lagi? Ayo Yusuf, silakan Yusuf. Yusuf, Mas Yusuf. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Oke, Nyimak dulu. enggak apa-apa, ngomong aja. Enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa. Kalau kata Mas Ismail itu, benar itu 2 pahala, kalau salah 1 pahala, enggak apa-apa. Ya, kalau Mas Yusuf misalnya, kalau seringkali kalau di benak kita itu penelitian kuantitatif itu seperti apa? Kalau Mas Ismail tadi mengatakan kalau kuantitatif itu Nah, pasti terkait dengan angka-angka. Kalau Mas Yusuf apa tuh? berkaitan dengan ini, Pak, kuesioner. Oh, kuesioner. Oke. Kuesioner. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau bicara? Nah, itu penelitian kuantitatif gitu ya.
Nah, sekarang ada juga yang disebut dengan kualitatif. Nah, ini coba kita tanya dengan mbahnya ini. Kalau kualitatif itu biasanya apa saja, Mas Ismail? Tadi kalau kuantitatif Oh, itu angka-angka, maka oh. kualitatif kata-kata. Oke, narasi ya, Ya, berupa narasi. narasi gitu ya. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, sekarang begini. Ini sudah betul, tetapi secara lengkapnya begini. Kalau kita bicara masalah desain penelitian kuantitatif dan kualitatif tentu ada beda. Itu ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu kalau asal usulnya berdasarkan filsafat, dia berdasarkan filsafat positivisme. Itu ya. Kalau kualitatif, nah ini Mas Ismail sudah tahu bahwa dasar dari penelitian kualitatif itu berdasarkan filsafat naturalistik. Ya, jadi kalau kita bicara masalah filsafat positivisme itu berangkat kepada 3 hal, gitu ya. Berangkat kepada 3 hal, ada yang disebut dengan logiko, kemudian hipotetiko, dan kemudian verifikasi. Nah itu berangkat dari filsafat positivisme. Jadi ada 3 tuh, logis, hipotetis, dan verifikatif. Jadi kalau disebut dengan logis, apakah menurut orang filsafat positivisme, apakah sebuah penelitian itu logis diangkat sebagai sebuah judul penelitian? Oke. Kemudian yang kedua, kalau memang itu logis, harus ada hipotesis dong. Nah, harus ada hipotesis di situ. Nah, setelah itu baru disebut dengan verifikasi atau pembuktian berdasarkan logika dan kemudian hipotesis yang diajukan. Itu berangkatnya penelitian kuantitatif. Sedangkan berangkatnya penelitian kualitatif ini berdasarkan filsafat naturalistik atau natural gitu loh. Maksud dari natural itu kan tanpa intervensi, natural aja gitu. Kalau sebagai saya sering mencontohkan begini, apabila ada seorang mahasiswa atau kita dalam meneliti sebuah penelitian kualitatif yang berdasarkan natural, dengan contoh misalnya mau meneliti tentang kegiatan demo, maka seorang peneliti yang kemudian pendekatan penelitiannya naturalistik atau kualitatif, maka demo itu harus dibiarkan bersifat natural. Tidak boleh diintervensi di situ. Artinya adalah seorang peneliti dalam penelitian kualitatif tidak boleh menciptakan demo. Ya, jadi biarkan demo itu terjadi dengan sendirinya. Misalnya apa namanya meneliti tentang tawuran, selain demo meneliti tentang tawuran. Misalnya tawuran yang terjadi antara sekolah A, SMA A dengan SMA B begitu ya. Nah, dalam filsafat naturalistik sebagai berangkat titik tolak dalam penelitian kualitatif, maka tawuran atau demo itu dibiarkan secara natural terjadinya. Kan lalu pertanyaannya, kalau begitu kita menunggu, Pak? Iya, kita menunggu. Menunggu kapan demo atau tawuran itu sendiri. Kalau begitu pasti lama. Iya, lama memang. Karena itulah kadang-kadang mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu relatif lebih lama dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena dibiarkan bersifat natural. Makanya itu tadi yang salah satu di antaranya penelitian kualitatif itu salah satu instrumen pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi dan partisipasi. Dan partisipasi itu ada bersifat langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif siapa coba? Siapa instrumennya? Kalau dalam penelitian kualitatif. Instrumen dalam penelitian kualitatif, ya peneliti itu sendiri. Beda dalam penelitian kuantitatif. Siapa instrumen dalam penelitian kuantitatif? Nah, instrumen dalam penelitian kuantitatif ada 2, yaitu baik itu tes maupun non-tes. Tapi dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Makanya peneliti wajib dalam penelitian kualitatif harus merasakan, harus ikut berbaur di dalam penelitiannya. Itulah yang kemudian kenapa disebut dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Kalau tidak salah Bang Ismail Wike itu ada salah satu peneliti dalam penelitian kualitatif dalam Islam yang kita kenal dengan nama Ibn Khaldun. Ya, gitu ya. Dengan bukunya judulnya adalah Muqaddimah. Dan itu merupakan sebuah penelitian kualitatif, ya. Dan itu kabarnya penelitian yang dilakukan oleh Ibn Khaldun dalam buku Muqaddimah itu
bisa berlangsung puluhan tahun. Maka dalam penelitian kualitatif itu bisa memakan waktu sangat lama, relatif lebih lama. Apalagi nanti dia penelitiannya etnografi gitu kan, sebagaimana yang sering dilakukan Mas Ismail Suardiweke itu dalam penelitian etnografi atau fenomenologi begitu ya. Karena kalau dalam penelitian etnografi misalnya penelitian budaya, ada peneliti itu yang kemudian terjun langsung. Misalnya dia meneliti sebuah suku, maka dia terjun langsung ke suku tersebut, ikut berbaur, ikut merasakan bagaimana suasana kebatinan yang ada di suku tersebut. Dan itu biasanya tidak bulanan, bahkan tahunan. Nah, bahkan karena saking ada yang menjiwai dalam penelitian itu, kemudian ada seorang peneliti yang kemudian menikah dengan ketua sukunya. Nah, ini yang kadang-kadang yang hebatnya dalam penelitian kualitatif itu. Nah, inilah yang disebut dengan beda antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Ada bedanya lagi misalnya karakteristiknya itu mulai dari A sampai ke F. Ya, misalnya begini. Kalau karakteristiknya penelitian kuantitatif itu merupakan hubungan antar variabel dan dijelaskan secara deskriptif gitu ya. Tapi beda lagi misalnya dengan penelitian kualitatif. Nah, apa itu berangkatnya? Mengeksplorasi dan kemudian membangun narasi tentang fenomena yang terjadi. Nah, jadi kalau yang disebut dengan penelitian kuantitatif harus berangkat dari ada variabel di situ, tetapi kalau dalam penelitian kualitatif berdasarkan fenomena yang terjadi. Oke, itu yang pertama misalnya. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik dalam penelitian kuantitatif. Karakteristik diantaranya adalah hipotesis yang dibuat kalau kita dalam penelitian kuantitatif itu berdasarkan teori gitu ya, atau postulat yang telah ada. Nah, beda dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif nggak ada teori, bukan maksudnya nggak ada hipotesis. Makanya karena tidak ada hipotesis, itulah kemudian bahwa penelitian kualitatif itu tidak berdasarkan kepada teori. Teori itu hanya digunakan untuk membenarkan fenomena yang terjadi. Itulah yang sering saya sebutkan bahwa inilah inti utama perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari teori dulu, baru nanti fenomena, data, dan fakta. Kalau penelitian kualitatif, berangkatnya dari mana? Dari fenomena dulu, dari data dan fakta dulu, baru kemudian nanti dicari teori pembenaran dari atas terjadinya fakta dan peristiwa itu. Tapi kalau penelitian kuantitatif, cari teorinya dulu nih. Baru nanti dicari masalah. Nah, cuma kadang-kadang orang salah. Dalam penelitian kuantitatif, itu yang dicari masalahnya dulu. Nah, karena ini dicari masalah dulu, baru nanti dicari teori. Itu akan menyulitkan seorang peneliti. Kenapa? Karena salah satu fungsi dalam penelitian kuantitatif itu membuktikan sebuah teori. Ketika dia menemukan masalah, lalu nggak ketemu teorinya, maka penelitian itu akan menjadi batal, tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena dalam penelitian kuantitatif, tadi yang kita sebutkan positivistik ada hipotesis di dalamnya, dan kemudian hipotesis itu dibangun berdasarkan teori, maka kalau seandainya tidak ada teori, maka penelitian kuantitatif itu tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena hipotesisnya tidak bisa disusun. Kenapa tidak bisa disusun? Salah satu diantaranya teorinya yang nggak ketemu. Nah, mahasiswa itu sering kesulitannya di situ. Mereka menyusun penelitian kuantitatif, lalu kemudian nggak ketemu teorinya. Kalau nggak ketemu teorinya sampai kapanpun itu tidak akan bisa dilaksanakan penelitian kuantitatif. Oke ya. Nah, ini banyak nih dari A sampai F mungkin sudah banyak dibaca oleh teman-teman. Oke, sebelum dilanjutkan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Kita bincang-bincang santai aja ini. Ya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau ada pertanyaan terkait ini dua hal, untuk membedakan kuantitatif yang merupakan filsafat positivisme, sementara kualitatif yang merupakan filsafat naturalistik. Iya, Ya. oke. Silakan. Silakan. Saya bisa, Kak. Silakan, Oh, Akmal. silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Maaf saya tidak bisa mengaktifkan video karena jaringan juga sedikit bermasalah. Oke. Begini,
Oke, aduh sayang ya jaringan. Ya, silakan Akmal, diteruskan. Begini Kak, saya sekarang sedang menyusun skripsi dan Oke, skripsi saya itu adalah penelitian kualitatif. Nah, oke. seperti yang disampaikan tadi Kak bilang bahwa itu penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Ya, saya juga pernah membaca buku itu yang mengatakan bahwa kualitatif itu instrumennya penelitian sendiri. Namun pada skripsi saya menggunakan juga instrumen yang Halo? halo, Ya, halo ya? ya, namun pada skripsi saya juga itu menggunakan instrumen three tier test. Nah, menurut Kakak bagaimana itu? Karena saya juga menggunakan saya penelitian kualitatif namun juga menggunakan instrumen tes. Oke. Nah, gini ya. Kalau seandainya kemudian nanti judulnya apa dulu? Judulnya apa dulu nih? Dinda, judulnya apa? Analisis miskonsepsi siswa materi matematika menggunakan three tier test. Oke. Nah, kalau sudah model seperti itu, kalau ini coba lihat di bagian D gitu ya. Di bagian D dalam ini. Kalau seandainya dalam penelitian kuantitatif, salah satu ciri utamanya adalah pengumpulan data penelitian melalui instrumen penelitian berupa tes dan non-tes gitu ya. Oke, sedangkan di D dalam penelitian kualitatif itu pengumpulannya itu lebih banyak kepada narasi. Nah, artinya adalah kalau seandainya penelitian itu kemudian dengan menggunakan tes di situ, maka dia akan lebih banyak kepada penelitian kuantitatif. Ya. Tapi kalau seandainya nanti Pak, saya sudah terlanjur menggunakan tes di situ. Untuk itu tadi begini caranya. Gini caranya. Nah, apa caranya? Salah satu untuk bisa mencari solusi supaya tes itu bisa digunakan, maka pendekatannya itu kita rubah. Kita rubah tidak hanya kualitatif murni dan tidak kuantitatif murni, tetapi yang kita lakukan adalah mencampur antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, itulah yang kemudian kita gunakan mixed method. Nah, jadi artinya begini, tes itu hanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Oke, tidak bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Untuk itulah sebagaimana yang kita sampaikan tadi, untuk bisa mengakomodir apa yang Anda inginkan itu, lebih baik Anda gunakan pendekatannya dengan menggunakan mixed method atau penelitian campuran. Begitu. Oke, ada tanggapan? Silakan. Silakan. Ya, silakan Akmal kalau masih ada. Tanggapan, silakan Akmal. Ya, sepertinya agak on off itu Kanda suaranya Iya. Akmal. Oke, silakan dilanjut Kanda. Oke, ya. Jadi ini kalau mau dijelaskan lebih lanjut kan agak banyak nih. Jadi bisa dibaca terkait dengan bagaimana desain dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif perbedaannya. Nah, kemudian lanjut kita yang kedua. Oke, ada Yunin, silakan. Yunin, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada raise hand itu, Bang. Ya, silakan Yunin, raise hand tadi. Yunin masih bersama dengan kita. Ya, mungkin terpencet itu Kanda. Silakan dilanjut. Oke, ya. Oke, kita lanjut bahwa ini sudah ya yang disebut dengan karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Kemudian masuk kita yang kedua gitu ya. Nah, kalau kita tanya, ada nggak yang tahu di sini misalnya peserta di sini apa sih yang disebut dengan variabel? Ada yang tahu nggak apa itu variabel? Siapa yang bisa tahu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Misalnya Islahuddin? Oke, ada lagi yang lain? Siapa yang aktif? Silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu jelas sekali kita pasti mengenal dengan istilah variabel, gitu ya. Nah, tapi apa sih sebenarnya dimaksud dengan variabel itu? Nah, ini bisa memberikan ilustrasi. Jadi kalau yang disebut dengan variabel itu adalah karakteristik atau atribut.
ya, karakteristik atau atribut. Tetapi tidak hanya sekedar karakteristik atau atribut, tetapi oke, ada dua apa namanya itu persyaratan kalau seandainya dia disebut dengan karakteristik atau atribut. Yang pertama bisa diukur. Nah, makanya tadi Bang Ismail mengatakan kalau dalam penelitian kuantitatif itu pasti menggunakan angka. Yes, betul. Kenapa? Karena dia terkait dengan variabel. Dan karakteristik variabel itu pasti bisa diukur. Dan ukuran di dalam penelitian kuantitatif berarti dia dengan menggunakan kuantifikasi atau dengan menggunakan angka. Yes, betul. Ya, makanya seperti tadi ini, ya kan? Misalnya apa namanya itu tadi nih, ya. Oke. Misalnya begini ya, nih. Ini materinya bukan hanya di-share ya, harus dikritisi nih. Ya, harus banyak-banyak ditanya ini. Karena kalau share itu pasti, tapi pertanyaannya harus juga nih. Supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar. Siapa tahu narasumber juga bisa mendapatkan informasi yang lebih terkait dengan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Nah, oke, kita kembali ya. Jadi yang disebut dengan variabel itu adalah sebuah atribut. Atribut itu bisa seperti apa misalnya? Kilometer, hasil belajar, timbangan, berapa kilogram. Nah, itu atribut. Sama seperti ini. Ya. Kemudian dia punya karakteristik. Ya kan? Punya perbedaan di dalamnya. Ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Kemudian hasil belajarnya ada nilai 75, 60. Nah, itu kemudian bisa diukur. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan variabel. Tetapi kalau seandainya ada sesuatu yang tidak bisa diukur, kemudian dia tidak bisa tidak ada perbedaan sama sekali atau tidak bervariasi, maka dia tidak bisa disebut sebagai variabel dalam penelitian kuantitatif. Apakah ada yang nggak bisa diukur? Oh, bisa. Ingat bahwa salah satu yang kita sebutkan bahwa filsafat positivisme itu adalah apa? Sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa diamati secara empirik. Nah, kalau seandainya ada sebuah penelitian yang tidak bisa diukur secara empirik, maka dia bukan penelitian kuantitatif. Apa sih misalnya? Banyak. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita bicara masalah surga dan neraka itu kira-kira bisa diukur nggak? Kalau surga, neraka gitu ya, setan, iblis gitu ya, itu bisa diukur nggak? Nah, karena dia tidak bisa diamati, maka dia tidak bisa dijadikan dalam penelitian kuantitatif karena tidak bisa diukur. Tapi apakah benar bahwa yang seperti tadi, surga, malaikat, Tuhan gitu ya, itu memang benar-benar nggak bisa diukur dalam penelitian kuantitatif? Jawabnya bisa. Apa yang bisa diukur? Nah, yang bisa diukur adalah fenomena terhadap apa? Terhadap surga, kemudian fenomena terhadap neraka, kemudian fenomena terhadap Tuhan. Itu kalau seandainya bisa dikuantifikasi, bisa diukur, maka dia masuk dalam penelitian kuantitatif. Seperti apa contohnya? Misalnya gampang aja. Motivasi siswa atau begini, tingkat ketakutan orang tua terhadap neraka misalnya, atau persepsi masyarakat terhadap neraka. Nah, ketika bicara masalah tingkat ketakutan, persepsi, itu sesuatu yang bisa diukur. Ya, karena dia sesuatu yang bisa diukur, maka itu boleh dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Tetapi kalau seandainya kita katakan surga dalam pandangan kaum sufi, maka itu wilayah Bang Ismail, bukan pada wilayah penelitian kuantitatif. Cukup pada wilayah kualitatif saja. Apa itu? Misalnya pemikiran tokoh. Begitu. Nah, ini yang disebut dengan definisi variabel. Oke ya. Lalu, kalau kita tanya lagi misalnya, apa sih nanti fungsi variabel dalam penelitian kuantitatif? Oh, banyak sekali tadi yang disampaikan. Bahwa nanti variabel itu akan sangat berpengaruh bagaimana cara kita membuat latar belakang masalah.
Nanti variabel itu sangat berpengaruh sekali dengan rumusan masalah. Kenapa seperti itu? Karena jumlah rumusan masalah tergantung dari berapa variabel yang kita teliti. Kemudian nanti bergantung juga hipotesis yang kita buat. Definisi dan teori sampai kepada analisis data. Itulah pentingnya kita memahami secara utuh variabel-variabel yang kita pilih dan kita tentukan dalam penelitian kuantitatif. Seperti yang kita bicarakan bahwa dalam penelitian kuantitatif yang paling penting adalah bagaimana Anda menemukan teori-teori di dalamnya. Kalau tidak ada teori, maka penelitian kuantitatif itu tidak bisa dilanjutkan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, adik-adik, variabel di dalam jenis penelitian kuantitatif itu banyak. Ya, ada yang disebut dengan variabel dependent, ada sebuah yang disebut dengan variabel independent, ada kemudian disebut dengan variabel control, kemudian ada yang disebut dengan variabel intervening, ada kemudian disebut dengan variabel moderator, ada disebut dengan variabel luar gitu ya. Nah, yang mana yang biasa sering kita kenal istilahnya ini? Yang paling sering kita kenal adalah variabel X dan variabel Y gitu ya. Atau sering kita sebut dengan variabel independen atau variabel dependent. Kemudian ada juga variabel kontrol, ada variabel intervening gitu ya, sampai kepada variabel luar. Lalu misalnya apa sih yang disebut dengan variabel dependent itu? Variabel dependent itu seringkali kita sebutkan adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang kemudian mempengaruhi variabel dependent. Sedangkan variabel yang disebut dengan variabel moderator adalah variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dengan variabel dependent. Sekali lagi kita sebutkan bahwa variabel moderator itu adalah nanti fungsinya sebuah variabel yang bisa apakah nanti bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, itulah yang disebut dengan variabel moderator. Oke, sedangkan variabel intervening adalah ini variabel yang menjadi antara ya, yang menjadi variabel antara yang menjadi penyebab kita tidak bisa mengamati secara langsung hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke? Ini pasti pusing ini. Mas Ismail pasti pusing ini kalau bicara masalah ini nih. Ini gimana ini menjelaskannya ini ya? Oke. Gampang-gampangnya begini. Gampang-gampangnya begini. Lihat di sini. Nah, lihat di sini. Oke. Nah, ini ya. Lihat bagan ini. Ini bisa menjelaskan yang kita sebutkan tadi. Di sini ada judul misalnya tingkat penghasilan sebagai variabel X, kemudian gaya hidup sebagai variabel intervening, kemudian harapan hidup sebagai variabel Y, dan variabel moderator sebagai budaya lingkungan tempat tinggal sebagai variabel moderator, kemudian kesehatan, usia, pekerjaan, variabel luar atau sering diistilahkan dengan epsilon gitu ya. Oke. Nah, kita mulai lagi. Apa sih tadi yang disebut dengan variabel intervening? Variabel intervening itu adalah variabel yang menyebabkan bahwa pengamatan kita tidak bisa langsung terkait variabel X terhadap variabel Y. Saya ulangi lagi ya. Variabel intervening itu adalah variabel yang menyebabkan variabel X itu tidak berhasil diamati secara langsung terhadap variabel X. Variabel Y. Contohnya begini. Lihat nih. Variabel X itu adalah tingkat penghasilan. Oke. Sekarang variabel Y itu variabel Y-nya adalah harapan hidup. Kalau dalam penelitian Anda mau menggunakan dua variabel saja bisa. Contohnya seperti apa? Jadi kita buat seperti ini, ya. Pengaruh tingkat penghasilan terhadap harapan hidup. Berarti Anda hanya menggunakan dua variabel saja. Variabel X tingkat penghasilan, kemudian variabel Y-nya adalah harapan hidup. Lalu Anda kemudian menemukan variabel intervening. Variabel intervening yaitu variabel yang gara-gara variabel ini yang kemudian tidak bisa langsung kepada variabel Y.
Nah, kemudian ditemukan bahwa variabel interveningnya itu merupakan gaya hidup gitu loh. Maka, ini mana ini, anotnya mana ya, sebentar. Maka teman-teman, ketika kita mau mengamati variabel X terhadap variabel Y, itu nggak bisa langsung. Kenapa? Karena ada variabel intervening. Apa variabel interveningnya? Yaitu gaya hidup. Maka gaya hidup ini kemudian dijadikan sebagai variabel intervening. Itulah kemudian variabel intervening ini sering digunakan ketika dalam penelitian yang jumlah variabelnya lebih dari 2. Apa itu? Misalnya dengan menggunakan path analysis atau analisis jalur. Itu sering disebut dengan variabel interveningnya atau variabel tidak langsung yang mempengaruhi variabel Y. Tapi ada juga kemudian variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang bisa secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah variabel yang ada kita teliti. Kalau variabel yang kita teliti itu tingkat penghasilan, maka tingkat penghasilan itu ada variabel lain yang mempengaruhi itu bisa lemah atau bisa memperkuat di situ. Apa misalnya dalam contoh ini? Budaya lingkungan tempat tinggal itu menjadi variabel moderator. Artinya apa? Variabel moderator budaya lingkungan tempat tinggal ini bisa memperkuat tingkat penghasilan atau bisa memperlemah tingkat penghasilan. Ini yang disebut dengan variabel moderator. Tapi ada juga variabel luar nih, atau dalam bahasa kuantitatifnya itu yang disebut dengan epsilon. Nah, apa itu? Harapan hidup. Rupanya harapan hidup ini bisa saja dengan kesehatan, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Tetapi di dalam penelitian kuantitatif, yang variabel luar atau epsilon ini tidak usah diteliti. Makanya nanti biasanya dalam penelitian kuantitatif itu bahwa ada misalnya tingkat ini 70%, 30% diantaranya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, ketika ada penjelasan 30% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, itulah yang sering kita sebut sebagai variabel luar yang kemudian kita tidak teliti. Nah, biasanya seperti itu penyebutannya. Bahwa penelitian ini berhasil mengungkap bahwa ada hubungan atau pengaruh tingkat penghasilan terhadap harapan hidup sebesar 70%. 30% diantaranya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dan faktor-faktor lain itu kemungkinan misalnya usia, atau kemudian kesehatan, dan variabel-variabel lain. Tetapi ini kemudian tidak diteliti. Itulah yang kemudian kita kenal dengan variabel luar. Nah, ini yang disebut dengan tadi variabel dependent, variabel independent, kemudian kalau intervening, moderator, dan luar. Lalu kapan kita menggunakan variabel kontrol? Nah, variabel kontrol ini biasanya kita gunakan kalau desain penelitian kita dengan menggunakan desain penelitian eksperimen. Nah, kalau di dalam penelitian eksperimen nanti ada kita kenal salah satu disebut dengan variabel kontrol. Nah, biasanya kita kenal begini, ada kelas treatment, ada kelas kontrol. Nah, kelas kontrol itu sering kita istilahkan dengan variabel kontrol. Ada variabel-variabel pengontrol ketika kita melakukan eksperimen. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Atau Bang Ismail mau bertanya, silakan. Ini kan ada pertanyaan. Kapan penelitian itu hanya terjadi variabel independen dan variabel dependen? Ya, oke. Apa maksudnya tadi, ulang lagi? Iya, kapan penelitian itu kemudian hanya ada dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen? Oke, jawabnya gampang, tergantung dari peneliti. Apakah peneliti itu hanya mau melibatkan dua variabel saja atau mau melibatkan variabel intervening atau variabel moderator? Oke, karena apa? Karena ini nanti akan berpengaruh kepada desain penelitiannya nanti, Bang Ismail. Kalau kita hanya melibatkan cuma dua variabel saja, tingkat penghasilan dan kemudian harapan hidup, maka nanti desain penelitiannya, latar belakang masalah, rumusan masalah, itu hanya melibatkan dua variabel ini saja.
tingkat penghasilan dan harapan hidup. Begitu ya. Tetapi ketika kita memasukkan gaya hidup sebagai variabel intervening, maka berubah juga latar belakang masalah kita. Tingkat penghasilan diceritakan, dinarasikan, gaya hidup dinarasikan, kemudian sampai kepada tadi yang kita sebut dengan harapan hidup. Jadi itu tadi yang kita katakan, kapan kita mau menggunakan variabel-variabel X dan Y dan kemudian variabel intervening dan moderator. Yang kita sebutkan pertama, tergantung dari peneliti itu sendiri, dan kemudian yang kedua, teori yang mendukung terhadap variabel yang kita teliti. Kalau seandainya ada teori yang mendukung terkait dengan ada variabel intervening, ada variabel moderator, maka lanjutkan penelitian itu. Tetapi jika tidak ada, maka tidak bisa dilakukan penelitian. Kenapa? Karena seperti yang kita sebutkan di awal bahwa titik kunci dari penelitian kuantitatif adalah teori atau postulat yang sudah ada. Kalau itu tidak ada, tidak usah kita gunakan desain penelitian kuantitatif, maka lebih diarahkan dalam penelitian kualitatif. Begitu Bang Ismail. Oke, ada pertanyaan dari Islahuddin ini karena jenis penelitian untuk prodi teknologi pendidikan apakah dengan mixed method? Oh ya, betul sekali. Teknologi pendidikan itu sebenarnya lebih banyak mengarah kepada mixed method. Nah, mixed method itu lebih kita kepada kalau orang-orang teknologi pendidikan kan itu kan produk. Ya kan? Nah, kalau produk itu lebih banyak kepada mixed method. Nah, terkait dengan apakah kemudian kita menghasilkan produk, itu yang disebut dengan jenis penelitiannya research and development. Atau yang kita kenal dengan R&D. Teknologi pendidikan toh. Kalau teknologi pendidikan kan kita bisa menciptakan misalnya sumber belajar itu dengan menggunakan misalnya video-video animasi gitu kan. Kemudian dengan menggunakan apalagi TikTok gitu kan, dengan menggunakan Instagram gitu ya. Nah, yang seperti ini yang berbasis teknologis ini yang pada wilayah teknologi pendidikan ini lebih tepat didekati dengan research and development. Tadi siapa yang nanya tadi? Bang Ismail namanya? Islahuddin. Dinda Islahuddin, saya justru menyarankan bahwa kalau orang teknologi jangan mengarah ke kualitatif saja atau kuantitatif saja, tetapi kepada mixed method. Atau dalam hal ini jenis penelitiannya dengan menggunakan research and development. Kenapa? Karena teknologi pendidikan itu justru lebih banyak pada wilayah produk di situ. Tapi memang nanti penelitiannya relatif lebih lama. Kenapa? Karena dia menciptakan produk dan di situ akan ada yang disebut dengan apa? Uji coba produk. Dan biasanya uji coba produk itu salah satu diantaranya dengan menggunakan desain eksperimen. Begitu Bang Ismail. Oke, silakan dilanjutkan. Belum ada pertanyaan lagi. Ya. Oke, siap. Ya, oke. Ini jadi sudah pas ya. Yang ini disebut dengan variabel X, ini variabel Y, ini variabel intervening, ini yang disebut dengan variabel moderator, dan ini yang disebut dengan variabel luar. Oke ya, sudah clear ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman atau adik-adik di sini sudah paham terkait dengan variabel-variabel itu. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, Bang Ismail, bahwa karakteristik penelitian kuantitatif itu ada dua, yaitu yang pertama kalau seandainya variabelnya cuma satu, maka sering kita katakan deskriptif. Tapi ada juga yang lebih dari satu, ini yang kita sebut dengan inferensial. Nah, variabel yang satu ini yang kita sebutkan itu penelitian deskriptif. Seperti apa sih yang cuma satu variabel itu? Oh, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Misalnya, nah ini contohnya ya, sering melihat hasil survei pilkada nggak? Nah, sering ya, misalnya jajak pendapat terkait dengan calon A atau calon B, calon C gitu ya. Ketika kita menggunakan survei pemahaman, itulah yang disebut dengan satu variabel. Nah, itulah yang kita sebut dengan hanya deskripsi saja. Tapi ada juga yang lebih dari satu variabel. Ini yang kita sebut dengan inferensial. Dan inferensial itu terbagi dua, ada yang komparatif, ada yang korelasional.
Nah, yang komparatif ini juga terpecah menjadi dua. Ada juga yang disebut dengan eksperimen, dan ada juga yang disebut dengan non-eksperimen. Nah, eksperimen ini terpecah menjadi tiga juga. Ada nanti menggunakan eksperimen semu, ada juga yang menggunakan eksperimen yang sesungguhnya, atau yang disebut dengan true eksperimen. Sorry, yang pertama ini eksperimen semu, bukan eksperimen semu ya. Saya ganti dulu supaya jangan salah ini. Ini bukan eksperimen semu, tapi disebut dengan pre-eksperimen. Oke. Nah, nanti kalau seandainya tadi tuh yang memilih research and development karena ada uji coba produk di dalamnya, karena dia merupakan gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka akan ada eksperimen. Nah, eksperimennya nanti akan dipilih tiga. Pre-eksperimen, true eksperimen, atau kuasi eksperimen atau eksperimen semu di dalamnya. Ya. Kemudian kalau korelasional itu sudah pasti non eksperimen di dalamnya. Nah, seperti ini. Ya. Apa sih yang sebenarnya membedakan antara komparasi dan korelasi? Ya. Penelitian yang kita sebutkan tadi ini, yang ada dua ini nih. Ada komparatif, ada korelasional. Kalau komparatif ini penelitian eksperimen, dan ada juga yang non-eksperimen, sedangkan korelasional itu disebut dengan non-eksperimen. Tapi pertanyaannya adalah, kapan itu penelitian disebut dengan komparatif, kapan itu disebut dengan korelasional? Ini jawabannya. Adik-adik, para senior, ya, kalau kita yang disebut dengan penelitian komparatif itu biasanya penelitian digunakan untuk mencari perbandingan, atau mencari pengaruh, atau mencari perbedaan antara dua sampel atau lebih. Ya. Jadi kalau seandainya ada judul penelitian, pengaruh bla 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 terhadap bla 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 bla, karena ada kata-kata pengaruh di situ, bisa kita katakan penelitiannya, desainnya penelitian komparatif. Tuh. Tapi nanti ada judulnya yang seperti ini, hubungan antara bla 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 dengan bla 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 bla, itu jelas kita katakan penelitiannya adalah penelitian yang korelasional. Secara sederhananya begitu. Lalu apa bedanya? Nah, bedanya begini. Kalau komparatif, lihat komparatif ya, adik-adik. Komparatif tuh lihat arah panahnya. Dan lihat yang korelasional arah panahnya. Kalau arah panah penelitian komparatif hanya berlaku satu arah saja. Seperti ini. Sayang yang ininya nggak ada di sini ya Bang ya. Yang untuk coret-coretnya itu ya. Kok nggak ada ya? Di mana ya itu mengaktifkannya? Unnote-nya itu, unnote-nya nggak ada. Biasanya ada unnote ini. Kok nggak ada unnote? Biasanya ada di sini. Udah nggak apa-apa lah. Oke. Oke, nggak apa-apa. Lihat ya, lihat. Yang komparatif itu hanya berlaku satu arah. Sedangkan yang korelasional itu berlaku dua arah. Maksudnya adalah variabel X itu hanya berpengaruh kepada variabel Y. Tetapi variabel Y itu tidak akan pernah berpengaruh kepada variabel X. Maka ketika tidak terjadi hubungan yang timbal balik, itu yang disebut dengan penelitian komparatif. Contohnya seperti apa? Contohnya kita sebutkan beberapa waktu yang lalu. Pengaruh mendengarkan siaran kajian kitab terhadap perilaku keagamaan. Kecamatan, di masyarakat di kecamatan mana begitu ya. Mana yang variabel X-nya? Variabel X-nya adalah mendengarkan program siar kajian kitab. Variabel Y-nya apa? Perilaku keagamaan. Nah, yang variabel X ini itu tidak akan pernah berpengaruh terhadap perilaku keagamaan. Ya, sorry, saya katakan gini. Apa namanya itu, variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Tetapi variabel Y-nya itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi variabel Y. Tidak akan pernah bisa perilaku keagamaan itu berpengaruh terhadap program siar kajian kitab. Tetapi yang berpengaruh adalah program siar kajian kitabnya terhadap perilaku keagamaan. Tetapi perilaku keagamaan tidak berpengaruh terhadap program siar kajian kitab. Mau masyarakat itu jelek atau tidak, program siarnya masih tetap jalan.
Tetapi gara-gara ada program siar kajian keagamaan, bisa saja mengubah perilaku keagamaan. Maka kalau seandainya ada hubungan yang satu arah saja, itulah yang disebut dengan desain penelitian penelitian pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitiannya komparatif. Oke, sekarang yang korelasi misalnya. Apa beda dengan korelasi? Korelasi itu lihat panahnya. Panahnya terjadi hubungan bolak-balik di situ ya. Artinya apa? Bisa saja variabel X nanti mempengaruhi atau berhubungan dengan variabel Y, bisa saja nanti variabel Y itu mempengaruhi atau berhubungan dengan variabel X. Contohnya seperti ini. Hubungan antara keterlibatan orang tua dengan prestasi belajar. Apakah kita tinggal ini aja, secara feeling aja mengatakan begini. Apakah ada hubungan antara keterlibatan orang tua dengan prestasi belajar? Jawabnya ya. Tapi kita balik lagi. Apakah ada hubungan antara prestasi belajar dengan keterlibatan orang tua? Kalau jawabannya iya, berarti ada hubungan timbal balik di situ. Ketika ada hubungan timbal balik, maka itulah yang disebut dengan penelitian korelasional namanya. Begitu Bang Ismail. Ada pertanyaan lagi, silakan. Sebelum kita lanjutkan. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat box ini Kanda. Ya. Saya bacakan. Ya, seandainya jurnal acuan kita tidak dijelaskan secara detail, contoh tentang pengaruh zakat pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita mencoba memodifikasi menjadi variabel penerimaan zakat dan penyaluran zakat pada pertumbuhan ekonomi. Maka apakah cukup jika diriset terdahulu cuma merujuk pada zakat saja tanpa dijelaskan detail penerimaan dan penyaluran dari Soedi Hasan? Ya, pasti itu. Jadi silakan memodifikasi variabel-variabel itu kalau seandainya tidak dijelaskan di dalam jurnal. Silakan. Tapi sekali lagi ingin saya katakan, kalau untuk kita jurnal internasional, usahakan variabelnya jangan 2. Ya, kalau variabelnya cuma 2 nanti nggak menarik untuk variabel untuk yang jurnal-jurnal yang yang indeks Scopus. Begitu. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ada satu lagi. Apakah setiap jalur di PET analisis dibutuhkan teori? Betul sekali. Iya. Jadi kalau PET analisis kan seperti ini, salah satu di antaranya. Kotaknya seperti ini, imajinasinya. Kotaknya seperti ini, ada variabel intervening di tengah-tengahnya, nanti baru variabel Y. Dibuat seperti ini. Ada nggak gambarnya di sini? Coba saya lihat ya. Biar Mas Ismail juga paham nih. Nah, ini dia nih. Ini dia yang PET analisis atau analisis jalur itu, Bang Ismail. Yang di nomor 4. Nah, yang di nomor 4. Ini yang namanya analisis jalur. Ya, variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y. Ini yang kita sebutkan tadi, variabel intervening. Bang Ismail, bahwa tidak bisa memotret secara langsung variabel Y, variabel X1 dan X2 melalui variabel X3, baru nanti variabel Y. Nah, untuk itulah, seperti yang kita sebutkan tadi, betul bahwa yang ditanyakan tadi, dalam PET analisis atau analisis jalur, setiap jalur itu pasti dan wajib memerlukan teori di dalamnya. Sekali lagi, kata kuncinya adalah dalam penelitian kuantitatif yang dibangun terlebih dahulu adalah teori. Jangan sampai kita cari dulu masalah, kemudian nanti teorinya nggak ada. Itu rumit. Maka dalam penelitian kuantitatif, carilah dulu teorinya. Kalau setelah ketemu teori, nanti cari masalahnya. Nah, ini yang salah satu di antaranya nih. Nih, saya sering kali menemukan begini, adik-adik, bahkan bukan di S1, S2, S3 gitu ya. Itu sering kali kita melihat bahwa, nanti kita jelaskan itu. Sering kali kita melihat bahwa mahasiswa ini berhasil membangun hanya pada definisi operasional saja. Tetapi tidak berhasil menarasikan sampai kepada teorinya. Nah, ada mahasiswa itu sampai 8 kali bimbingan ke saya,
Saya cuma kasih satu catatan saja, tapi dia nggak paham. Saya tanyakan begini, Anda meneliti ini, coba cari teorinya. Itu ya, dia berulang kali perbaikan, masih nggak ngerti juga. Akhirnya saya kasih tahu, dia begini, ya, begini judulnya, pengaruh metode Herbart terhadap pemahaman siswa dalam belajar. Oke ya, saya ulangi lagi. Pengaruh metode Herbart dalam pemahaman siswa pengaruh metode Herbart terhadap pemahaman siswa dalam belajar. Di bab 2 dia bikin ini. Dia bikin apa? Pengertian metode Herbart, kemudian definisi metode Herbart, kemudian sintak metode Herbart, kemudian dia bikin lagi keunggulan dan kelemahan metode Herbart. Selesai. Kemudian dia langsung masuk kepada pengertian pemahaman belajar, kemudian karakteristik pemahaman belajar. Lalu itu saya kasih catatan. Di mana teorinya? Dia nggak ngerti. Saya kasih itu sampai 9 berapa kali gitu, pokoknya lebih. Sampai di akhirnya WA saya, Pak, saya sebenarnya sudah memberikan itu. Saya bilang di mana, di halaman berapa? Ada Pak di halaman 23 Pak. Ini tadi barusan pagi tadi dia ngomong kayak itu. Saya katakan nggak ada di halaman 23 Anda menjelaskan teori itu. Ada Pak. Nah, oke. Kalau ada saya lihat. Gini begitu gini, kemudian saya arahkan. Yang saya maksudkan adalah begini. Ketika Anda menjelaskan tentang pengaruh metode Herbart terhadap pemahaman belajar, Anda boleh kemudian mendefinisikan itu pengertian. Apa itu metode Herbart? Apa itu pemahaman metode? Apa itu pemahaman belajar? Tapi saya jangan lupa ada C-nya. C-nya itu yang Anda belum bahas. Apa itu? Harus Anda cari teori apa? Teori pengaruh metode Herbart terhadap pemahaman belajar. Nah, setelah saya kasih seperti itu, baru dia paham bahwa seperti itu desain untuk di bab 2. Ketika bicara masalah desain penelitian, jangan berhenti pada definisi operasional, tetapi juga masuk kepada teori yang membangun penelitian kita yang terkait dengan variabel yang kita teliti. Begitu Bang Ismail. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, Kanda ini. Ya. Pada uji komparasi, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan variabel intervening dan variabel moderator? Itu dari Yahya. Okay. Dari Misbahuddin, kalau lanjut di PET juga, apakah tidak ada hubungan X1 ke X2 atau sebaliknya? Oke. Satu. Ya tadi pertanyaannya tadi. Kapan kita mau menggunakan variabel moderator dan variabel intervening? Tadi sudah kita jawab. 2 saja. 1, keinginan dari peneliti itu sendiri. Ya, apakah jawab gampang aja. Apakah peneliti itu atau Anda sebagai seorang mahasiswa hanya mau melibatkan 2 variabel saja? Silakan, monggo, nggak ada masalah. Ya, jadi kapan itu jawaban yang pertama. Tergantung dari peneliti itu sendiri. Kapan dia mau melibatkan variabel moderator, variabel intervening. Karena apa? Karena nanti konsekuensinya banyak yang kita sebutkan tadi. Konsekuensi ketika kita melibatkan variabel moderator, variabel intervening, yang awalnya teknik analisis datanya hanya dengan menggunakan uji T, tahu-tahu gara-gara ada variabel interveningnya, seperti yang di nomor 4 ini, di gambar nomor 4 ini, maka tidak hanya dengan menggunakan uji T. Akhirnya apa? Karena Anda melibatkan variabel moderator atau variabel intervening di dalamnya, Anda tidak lagi dengan menggunakan tidak menggunakan uji T yang hanya melibatkan 2 variabel, Anda masuk kepada analisis jalur, atau bisa dengan menggunakan regresi, atau dengan menggunakan multiple korelasi, atau korelasi berganda. Begitu. Oke? Kemudian yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi apa? Apa tadi Bang Ismail yang kedua tadi tentang X1, X2 tadi? Lupa saya. Ini pertanyaannya adalah lanjut di PET juga tidak ada hubungan X1 ke X2 atau sebaliknya. Ya, maka harus ada itu. Makanya di dalam PET analisis,
kodenya itu adalah bukan kode apa-apa, bukan kode T atau kode apa. Ingat ya, di dalam path analysis itu ada disebut dengan R. Korelasi. RXY. Kalau RXY itu merupakan kode terkait dengan kode korelasi. Nah, kalau sudah terkait kode korelasi, ingat pelajaran kita yang sebelumnya bahwa pasti ada hubungan timbal balik antara variabel X1 dan variabel X2. Ingat itu kodenya. RX1, RY1, RY itu di dalam path analysis. Begitu, Bang. Oke, ada lagi yang lain? Ini semakin sore semakin hangat nampaknya ini. Oke, belum ada Kanda, silahkan dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang disebut dengan contoh-contoh variabel gitu ya. Ini yang hanya satu variabel, ini hanya 2 variabel, ini 3 variabel, tapi variabel X1, X2-nya 2, variabelnya cuma 1. Ini gampang, ini juga bisa menggunakan ANAVA nantinya. Nah, ini juga yang nomor 4 ini sudah melibatkan 4 variabel di mana ada 3 variabel X dan kemudian 1 variabel Y. Nah, ini yang kita sering tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi itu terkait dengan analisis jalur. Prof Is bisa tanya itu kembali nih. Oke, silakan. Nomor 4 saya Misbahuddin, Pak. Iya, silakan, Silakan, Mas. Kamisbah, Ini silakan. enggak kan bisa enggak di yang nomor 4 ini dengan PT nanti bisa enggak dibuang ini yang Pak? X1 dan X2 artinya tidak dibahas itu Oh, dalam penelitian. oke. Nggak bisa, Bang. Ya. Nggak bisa. Ya? Kalau seandainya variabel X1, X1, X2 dibuang, pertama ya, berarti kan variabelnya kan cuma 2. Enggak, maksudnya hubungan yang timbal balik ini, Mas. Oke. Tidak ada pertanyaan ke situ ya. Oh, gitu. Yang panah timbal balik itu, Mas. Oke, biasanya ada, Bang. Ya, Ya. biasanya ada. Saya bentar ya. Saya akan Ya. buka ini ya. Coba Jadi, Mas, kita. saya begini, daripada saya pusing nggak usah ada itu saya bahas begitu ya. Atau saya mudahnya saja. Ambil mudahnya saja ya. Ya. Coba saya buka buku statistik saya ya. Ya. Oke. Sebentar. Kenapa, Bang? Kok dibikin iya. Pusing ya? Ya, artinya kita akan mau cepat selesai Pak, atau memang begitu kemampuan kita di kampus gitu. Oke, ini nih ya. Sudah nampak belum di layar? Nampak ini. Ini. Iya, contoh judul penelitian berdasarkan jumlah variabel. Oke, yang ini ya, di buku saya nih. Nih. Nah, ini, Bang. Oke, analisis jalur regresi berganda. Ini yang tadi nih. Kan ada R nih. Ya kan? Nih. Berarti dia harus cari tuh. Nih. Oke. Nah, ini. Jadi tetap harus ada itu, Bang. Kalau tidak ada itu banci penelitiannya Mas atau iya. apa? Gitu ya. Iya, Nah, ini ada di dalam buku saya ini. Ya, saya terima kasih sekali nih Mas. Terjawab sudah. Nah ini hasilnya nih. Ya. Ini hasilnya nih. Ada judul penelitian yang di dalam buku saya itu tentang kemampuan manajerial dan kemampuan berkomunikasi dengan nilai R-nya 0,756. Berarti kan dia ada hubungan yang kuat antara kemampuan manajerial dengan kemampuan berkomunikasi. Tapi biasanya, Bang, kalau sudah kita masukkan di SPSS, keluarlah itu barang tuh. Iya kan? Iya, nggak terlalu sulit nampaknya itu untuk mencari hubungan antara X1 dengan X2 di dalam path analysis itu. Oke. Semoga memuaskan jawaban kita, Bang. Iya, makasih banyak ini. Saya selama ini penasaran juga itu masalah itu, Mas. Oh, gitu. Terjawab sudah ini. Iya, oke. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Oke. Yang duluan Prof nanti Bang Ismail. Amin ya rabbal alamin. Jadi catatannya Kanda bahwa karena X1 dan X2 itu adalah hubungan timbal balik, ya memang sudah desainnya seperti itu. Iya, jadi betul. tidak bisa Kak Misbah itu kemudian itu dihilangkan karena ini berdasarkan polanya. Kalau mau melihat bukan hubungan timbal balik, boleh jadi tadi etnografi, studi kasus dan sebagainya. Jadi mendeskripsikan. Ya, oke, silakan lanjutkan, Dok. Oke, ya, siap. Oke, nah, kita lanjutkan. Nah, lalu
kita masuk ke, wah ini udah hampir jam 6 nih. Jam 6 kurang 15 menit ya, betul ya? Iya, masih 20 menitan kan, Dan? Nggak apa-apa, kita Iya. masih punya waktu insya Allah 20 menitan. Insya Allah 20 menit ya. Dan ini diskusi kita yang sangat luar biasa. Lalu kita masuk terkait dengan hipotesis gitu ya. Apa sih yang disebut dengan hipotesis? Coba, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab nih ada hadiahnya nih, umroh. Ayo, siapa yang bisa jawabnya ada hadiah umroh. Umroh bagi aku. Umroh bagi yang mampu. Uji teori, Prof. Ah, sip, itu dia. Oke, iya betul sekali. Saya suka dengan jawaban itu. Karena apa? Karena selama ini orang mengatakan hipotesis itu merupakan dugaan sementara terhadap sebuah penelitian. Ya, tapi sebenarnya apakah itu jawaban yang salah? Enggak, benar. Tapi ada lagi satu yang kurang sebenarnya. Ya. Oke. Ini loh yang disebut dengan hipotesis itu. Bahwa menurut Creswell, hipotesis itu benar tuh. Dugaan atau prediksi. Ya, tentang hasil penelitian hubungan antara atribut dan sifat variabel. Jadi itu merupakan dugaan. Tetapi dalam Ja'ali, dalam buku Kadir itu disebutkan bahwa ada satu lagi yang terlupakan. Hipotesis itu asalnya itu dari teori. Ya, maka kalau kita bicara masalah hipotesis, setidaknya ada dua instrumen yang harus kita lakukan. Apa itu definisinya? Pertama, yang disebut dengan hipotesis itu adalah dugaan sementara. Yes, betul. Tetapi yang kedua adalah kebenaran teori. Itulah yang kita sebutkan di dalam penelitian kuantitatif, hipotesisnya itu tidak boleh berdiri sendiri. Harus melalui teori atau postulat yang ada. Misalnya, ada nih sebuah hipotesis yang mengatakan, kita contohkan begini. HO-nya atau H0-nya tidak ada pengaruh penggunaan gadget terhadap agresivitas siswa. Kemudian H1-nya ada pengaruh penggunaan gadget terhadap agresivitas siswa. Itulah hipotesis kita. Nah, ini tidak boleh langsung kita bikin. Kecuali kenapa? Kecuali ada teori yang mengatakan ada pengaruh penggunaan gadget terhadap agresivitas siswa. Itulah yang sering kita katakan tadi bahwa seringkali mahasiswa itu berhasil pada narasi deskripsi teori tetapi tidak berhasil kepada konstruk teorinya, membangun teorinya. Nah, itu yang kadang-kadang kurang berhasil. Seperti ini. Kan kalau begini kan judulnya kan begini. Pengaruh penggunaan gadget terhadap agresivitas siswa. Berarti di bab 2-nya seperti ini. Apa itu? Tentang penggunaan gadget sebagai konsepnya, kemudian agresivitas siswa sebagai konsepnya, lalu teorinya, yang ketiga jangan lupa, apa itu? Pengaruh penggunaan gadget terhadap agresivitas siswa. Lalu disitulah bermain teori-teori di dalamnya. Nah, dari teori itulah kemudian nanti akan turun hipotesis. Sepanjang tidak ada hipotesis, maka sepanjang tidak ada teori, maka hipotesis tidak bisa kita lakukan. Nah, betul sekali. Ini kalau sudah jawabannya tadi ada yang mengatakan teori, berarti ilmu metodologi penelitiannya itu sudah jauh lebih berkembang itu. Itu luar biasa tuh. Siapa tadi yang menjawab tadi? Yang dapat hadiah tadi? Siapa tadi itu? Suwaidi. Suwaidi mendapatkan hadiah umroh jika mampu. Oke, Suwaidi. Mantap. Mohon doanya, Prof. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Doa apa Jadi, tuh? Prof. Jadi hipotesis itu sesungguhnya adalah dugaan yang kita dapatkan dari teori. Betul sekali. Jadi ketika kita mengajukan hipotesis, sesungguhnya adalah menguji teori. Betul sekali. Oke, Itulah inti dari penelitian kuantitatif. Gitu, Bang Ismail. Itulah inti dari penelitian kuantitatif. Oke. Nah, lalu jumlah hipotesis itu bergantung dari jumlah variabel yang kita miliki. Ya. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau misalnya ada judul pengaruh penggunaan gadget terhadap agresivitas siswa,
Berapa jumlah hipotesisnya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Berapa jumlahnya? Jadi pengaruh penggunaan gadget terhadap tadi yang contohnya itu tadi, pengaruh penggunaan gadget terhadap agresivitas siswa. Nah, itu judulnya. Ada berapa variabel di situ? Ada 2 kan? Yaitu yang pertama, penggunaan gadget sebagai variabel X dan agresivitas siswa sebagai variabel Y. Nah, lalu kalau ada 2 variabel X dan Y, berapa jumlah hipotesisnya? Ada yang tahu? Berapa jumlahnya? Suwaidi, silakan Suwaidi. Jawabannya insya Allah benar nih. Siapa yang bisa jawab? 3. Hah? 3, Mas. 3? Ya. Dari mana 3? Oh, 2 tadi. 2. Ayo. 2, Hah? Mas. 2? Ya. 2. Ya, apa ya 2? Coba sebutkan 2. Yang ada pengaruh dengan ada pengaruh. Oh, itu dijadikan 1 tuh, dijadikan 1. ya, pengaruh. Tidak ada pengaruh dan ada pengaruh itu 1 kesatuan hipotesisnya. Ya. Oke, kalau begitu kalau variabelnya X-nya 1, Y-nya 1, berapa hipotesisnya? 1 mungkin, Prof. Iya, betul sekali Suaidi. Jawabannya cuma 1 saja. Apa hipotesisnya? Itu tadi. H0 tidak ada pengaruh, H1 ada pengaruh. Selesai. Kalau seandainya judulnya pengaruh penggunaan gadget terhadap agresivitas siswa. Jadi cukup 1 saja hipotesisnya. Betul sekali Suaidi. Nah, kalau ini ada berapa hipotesisnya? Siapa yang tahu? 3, Prof. 3? Apa coba? 1, coba. Pelayanan, kualitas produk, terus harga. Coba sebutkan secara lengkap. Secara lengkap. Pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 1. Terus kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. 2. Kemudian ada harga terhadap loyalitas pelanggan. 3. Oke, sepakat 3? Ada 4 sempat, Mas, itu. Apa Simultan. 1 lagi? Apa lagi? Secara simultan pengaruh kualitas pelayanan. Iya, betul sekali. Jadi bukan 3 tapi 4. Betul yang dikatakan oleh Mas Mursyidi tadi, Mursyidi Abror. Jadi hipotesisnya ada 3. Pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan, pengaruh kualitas pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan. Nah, tadi yang dikatakan Bang Misbahuddin, simultannya apa itu? Ketiganya itu terhadap variabel Y. Apa itu? Pengaruh kualitas pelayanan, kemudian kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan. Betul sekali. Jadi ada 4 di situ untuk hipotesisnya. Begitu, Bang Ismail. Ya, oke. Kayaknya masih ada belum pertanyaan ya? Belum ada pertanyaan ya? Satu pertanyaan karena di chatbox ini. Ya. Nah, ada juga pendapat pakar metodologi bahwa dalam narasi bahwa ilmu pengetahuan itu seringkali manipulatif. Dia mengatakan saat peneliti menyusun hipotesa justru untuk diragukan. Ya, apakah hipotesa itu justru adalah keraguan? Mohon penjelasan. Ya, betul. Betul ya, itu yang saya katakan tadi bahwa jangan kita katakan pengertian hipotesis itu cuma 1, keraguan-raguan atau dugaan sementara. Tapi gunakan pengertian yang kedua. Apa itu? Bahwa hipotesis dibangun dari teori. Jadi dugaan kita, begitu ya, dugaan kita, kemudian prediksi kita terhadap variabel kita itu bukan berdasarkan prediksi kita atau asumsi kita atau bahkan dengan istilah kata manipulasi tadi, tapi dugaan itu berasal dari teori yang pada akhirnya adalah kesimpulannya itu nanti ada 2.
Apakah nanti membuktikan teori itu atau justru nanti hasil kita itu membuktikan teori yang berkebalikan atau tidak mendukung teori. Maka bisa saja hasil kesimpulan untuk rumusan masalah nomor 3 misalnya kita simpulkan tidak mendukung teori. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi betul yang dikatakan tadi bahwa hipotesis itu merupakan sebuah dugaan yang mesti kita ragukan. Tetapi munculkan lagi pengertian yang nomor 2 bahwa hipotesis wajib didukung oleh teori atau postulat yang ada. Karena apa? Jika tidak ada teori, tidak ada postulat yang kita susun, maka hipotesis itu pada prinsipnya tidak bisa kita narasikan. Begitu Bang Ismail. Oke? Habis? Oke, silakan dilanjut Kanda. Ya, oke. Ya. Nah, beginilah seperti yang disebutkan tadi. Nah, ya, saya ingin mengatakan bahwa ya, fakta, kalau kita lihat judul tadi, fakta seorang peneliti itu hanya berhasil pada deskripsi konseptual saja. Padahal di dalam bab 2 itu harusnya, sorry ini bukan deskripsi konseptual, deskripsi teoritikal ya. Ya. Jadi yang dibangun yang seringkali berhasil di situ adalah deskripsi konseptual. Ini sorry, ini teori ya. Oke, kita tambahkan. Nah, kita ubah. Nah, ini yang sering berhasil. Ketika ada judul misalnya, pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap loyalitas pelanggan, di bab 2 itu, mahasiswa itu hanya di sini saja dia. Pada wilayah ini saja dia. Menjelaskan pengertian kualitas pelayanan, menjelaskan pengertian kualitas produk, menjelaskan pengertian harga, menjelaskan pengertian loyalitas pelanggan. Lupa ada deskripsi teori di sini yang harus kita sebutkan. Apa itu? Setelah kita misalnya menjelaskan pengertian kualitas pelayanan sampai kepada loyalitas pelanggan, maka bab 2 sebagai kerangka teori harus juga menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, sampai kepada pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kalau yang 3 itu dibangun, maka berhasillah bab 2-nya. Tetapi sayangnya adalah seringkali mahasiswa itu hanya berhasil pada sini saja, yang deskripsi konseptual saja. Tetapi teorinya nggak sampai ke situ. Itulah yang kemudian membuat mahasiswa itu kita lama. Jadi sekali lagi adik-adik ya, yang yang sekarang sedang menyusun tesis, atau sekarang abang-abang yang sekarang menyusun tesis atau disertasi, yang adik tadi yang skripsi tadi, ketika masuk bab 2, masuk kepada wilayah penelitian kuantitatif, bab 2-nya wajib seperti ini. Tidak hanya berhenti pada deskripsi konseptual, tetapi teoritikalnya harus masuk di dalamnya. Begitu. Oke? Masih ada waktu Bang Ismail? Masih kurang lebih kita 10 menit lagi, boleh silahkan. Oke, 10 menit lagi ya. Ya, oke. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi, ya. Kesalahan-kesalahan kita dalam menyusun hipotesis. Ya. Pertama, seringkali kita kurang memahami apa sih sebenarnya fungsi hipotesis, sehingga kita seringkali menyebutkan setiap jenis penelitian harus ada hipotesis. Nah, ini yang kedua tadi. Kita seringkali mengatakan hipotesis itu berdasarkan persepsi. Enggak. Ya, bahwa tadi hipotesis itu setidaknya didukung nomor 3 dan nomor 4. Bahwa hipotesis yang baik itu harus disusun dengan kerangka teori atau didukung oleh teori yang mapan. Oke, begitu ya. Nah, oke, Bang, kemarin coba sekarang kita yang sampling. Kita masuk yang ke tahap 4. Nah, tahap 4 ini terkait dengan sampling gitu ya. Nah, apa itu sampling? Udah paham semua sih sebenarnya apa disebut dengan sampling? Bahwa sampling itu atau sampel dalam penelitian kuantitatif itu, atau dalam desain penelitian kualitatif lah,
itu merupakan perwakilan dari populasi yang ada. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah bisa meneliti semua populasi dalam penelitian kuantitatif. Dan untuk mewakili populasi, itulah yang kemudian kita sebut sebagai sampel. Tetapi dalam penelitian kualitatif, seluruh populasi itu bisa kita jadikan sampel. Nah, ini bedanya itu dalam penelitian kualitatif. Maka apabila seluruh populasi, karena populasi itu sedikit dan kemudian kita jadikan sampel, itulah yang kita sering dikenal dengan istilah yang disebut dengan sampling jenuh. Oke. Ya. Nah, ini penjelasannya agak sedikit. Ini mudah-mudahan bisa lah 10 menit ya. Nah, adik-adik bahwa ini di dalam penelitian itu kita kenal dengan dua istilah. Ada yang disebut dengan probabilitas sampling, ada yang disebut dengan non-probabilitas sampling. Ya, probabilitas sampling itu adalah masuk pengertiannya adalah setiap populasi itu diberikan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Itu pengertian probabilitas sampling. Sedangkan non-probabilitas sampling itu maksudnya adalah tidak setiap populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, yang probabilitas sampling ini, Bang Ismail dan kepada kita semua, jamak sekali digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ya. Kemudian non-probabilitas sampling ini seringkali digunakan dalam penelitian kualitatif. Makanya adik-adik sering ketika kita memilih sampling, itu ada disebut dengan purposive sampling atau sampling bertujuan. Ada alasan atau why atau mengapa kita kemudian memilih si A, si B, atau si C itu dijadikan sampling atau dijadikan sampel. Maka ketika ada alasan kenapa si A, si B menjadi sampel, itulah yang sering kita katakan disebut dengan purposive sampling atau sampling bertujuan. Dan ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif yang sering kita lakukan itu memilih samplingnya dengan menggunakan random sampling, kemudian sampling bertingkat proporsional, ada disebut dengan sampling bertingkat tidak proporsional, kemudian ada sampling berkelompok. Nah, ini kalau dalam penelitian kuantitatif. Apa yang disebut dengan sampling random sampling? Oke, random sampling itu seringkali secara sederhana disebutkan sebagai acak gitu ya. Diacak-acak gitu ya, diacak-acak. Sebenarnya bukan diacak-acak sih sebenarnya. Ada sistem di dalamnya. Jadi misalnya kita punya 1000 populasi yang akan kita teliti. 1000 orang yang akan kita teliti. Nggak akan mungkin 1000 orang itu akan kita teliti. Maka kita perlu sampel di dalamnya. Lalu dalam 1000 itu sebenarnya berapa banyak sih untuk kita bisa jadikan sampel? Apakah 1000-nya kemudian kita pilih? Nggak mungkin. Nah, ketika itu maka kita dengan menggunakan random. Dan random itu bagaimana cara menentukan jumlahnya? Harus dengan rumus. Ini rumusnya. Ada 2 yang kami sebutkan di sini untuk menentukan jumlah. Misalnya dengan menggunakan rumus Slovin. Ya, juga ada yang sering dengan menggunakan rumus Isaac and Michael ini. Nah, kalau rumus Slovin ini rumusnya adalah n kecil sama dengan n besar dibagi 1 plus n besar E kuadrat. Nah, ini dengan menggunakan rumus Slovin. Ya, contohnya seperti ini. Kita mau meneliti nih. Tapi rupanya di sebuah perguruan tinggi itu ada lebih kurang 15.763 mahasiswa. Tidak akan mungkin kita teliti. Nah, di 5 fakultas itu kemudian di fakultas A itu sebanyak 1.576, di fakultas B 3.450, fakultas C 6.100, fakultas D 350, fakultas E 4.287. Nah, dari 15.000 ini kan nggak mungkin kita teliti semua. Nah, ini juga salah satu rahasia survei-survei itu seperti ini. Maka kemudian apa? Kita pilih nih sampelnya. Kita contohkan dengan menggunakan rumus Slovin. Nah, rumusnya kita masukkan seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya 15.763 dibagi 1 plus 15.763 kali 0,05. Artinya ini dengan derajat kepercayaan 5% atau margin error 5%.
Setelah dihitung-hitung, dapatlah 390 orang sebagai sampel. Artinya adalah dari populasi 15.763, maka sebanyak 390 orang menjadi sampling. Nah, ini kemudian dirandomkan, boleh. Tapi kalau mau diproporsionalkan seperti ini. Nah, berdasarkan jumlah. Tadi kan jumlahnya nih, di fakultas ini sebanyak ini, fakultas B sebanyak ini, kemudian kita jumlahkan seperti ini. Rupanya di fakultas A, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.576, maka jumlah samplingnya kita ambil 39 orang saja. Sampai kepada fakultas E. Begitu caranya. Oke. Saya mau ngomong banyak, tapi waktunya kayaknya udah habis nih kayaknya Bang Ismail nih. Enggak apa-apa kan, coba sambil terakhir ini kita belajar bersama contoh penggunaan rumus Ishak dan Mikail ini. Ya, ini yang rumus Lovin ya. Sekali lagi ya, kita ulangi lagi bahwa jadi adik-adik misalnya mahasiswa ini ada jumlah populasinya sebanyak di perguruan tinggi itu 15.763. 15.763 benar. Yang tersebar di 5 fakultas, di mana 5 fakultas itu di fakultas A sebanyak 1.576 gitu ya. Kemudian di fakultas B, berapa nih? Fakultas B ini berapa banyak nih? Di fakultas B? 3.450. Kemudian di fakultas C sebanyak 6.100. Di fakultas D 350 mahasiswa. Dan di fakultas E 4.287. Lalu kemudian kita dengan menggunakan jumlah sampelnya dengan margin error 5%. Nah, 5% itu artinya 5 dibagi 100 dapatlah 5 dibagi 100 0,05. Itulah kemudian kenapa muncul angka 0,05 di rumus. Karena dia margin errornya adalah 5%. Kalau dia margin errornya 1%, berarti dia 1 bagi 100. Berapa itu, Bang? 1 dibagi 100. Ada coba hitung 1 bagi 100 berapa? 1 dibagi 100, coba kita lihat nih. Berapa Bang 1 bagi 100? 1 dibagi 100. 0,01. 0,01. Maka rumus ini kita masukkan bukan 0,05, tetapi 0,01 pangkat 2. Oke. Itu kalau dia 1%. Lalu bagaimana kalau dengan margin errornya 10%? Berapa? 10 dibagi 100. 0,1. Berarti di sini kita masukkan bukan 0,05 tetapi 0,1 pangkat 2. Nah, begitu cara penggunaan rumusnya. Jadi artinya adalah margin error ini tergantung kita mau berapa tingkat derajat kesalahannya. Apakah 1%, apakah 5%, ataukah 10%. Nah, contohnya dalam hal ini kita menggunakan 5%. Berarti 5 dibagi 100 sama dengan 0,05, maka masuklah rumus itu 15.763 dibagi 1 plus 15.763 dikali 0,05 pangkat 2, setelah dihitung dapatlah 390,08 yang kita bulatkan menjadi 390 orang. Artinya adalah dengan jumlah populasi 15.763 orang, maka yang diambil sampel itu sebanyak 390 orang dengan margin error 5%. Artinya dengan 350 orang itu kemudian kita mau random. Oh silakan mau di random. Tapi ini kan nggak adil nih. Fakultas A kan 1.576. Fakultas B kan 3.450. Sampai kepada fakultas E itu 4.287. Nggak adil dong. Maka harus proporsional. Harus proporsional itu membaginya. Maka untuk proporsional dalam membagi jumlah sampel tadi seperti ini. Nih. Nah, jadi jumlah mahasiswa
dibagi jumlah populasi dikali jumlah sampel yang sudah dihitung. Artinya 1.576 dibagi 15.763 dikali 390 dapatlah 39 orang. Artinya di fakultas A maka jumlah sampelnya itu 39 orang. Fakultas B dengan jumlah mahasiswanya 3.450 ketika dibagi dengan jumlah populasi dikali 390 hasilnya 85 orang. Maka jumlah sampel di fakultas B sebanyak 85 orang. Sampai kepada fakultas E itu sebanyak 106 orang. Begitu cara kita menentukan jumlah sampel. Begitu Bang Ismail. Pertanyaan terakhir ini Kanda. Biasanya kan kalau mau pemilu atau legislatif, ini kan pasti menggunakan statistik. Kenapa justru margin errornya itu kecil sekali, bahkan dalam 1-2 kasus itu persis apa yang mereka prediksikan, itulah yang menjadi ketetapan di KPU. Iya, apakah sampelnya itu betul-betul rigid dan terpercaya atau apa jawaban statistikanya ini kan terakhir ini? Oke, ini mau buka rahasia ini ya. Jadi itu Bang, salah satu yang tidak diungkapkan. Makanya kan kemarin kan ribut-ribut tuh terkait dengan apa ya? Karena apa? Karena salah satu kunci dalam penelitian survei untuk terkait dengan survei pemilu, presiden dan lain-lainnya itu adalah ketepatan kita dalam memilih sampling. Ya, semakin tepat, semakin kecil margin error yang kita gunakan, maka akan semakin tepat. Ya, semakin tepat apa namanya itu akurasi hasil survei yang kita lakukan. Makanya itu lihat survei-survei yang dilakukan oleh ahli survei itu kita sebutkan dengan kata-kata margin error 2%, margin error 1%, margin error 2,5%. Kenapa? Mereka nggak lebih dari 10%. Biasanya nggak seperti itu. Kenapa? Semakin kecil jumlah margin error, maka semakin besar sampel yang akan kita gunakan. Sebaliknya, semakin besar margin error yang kita gunakan, maka semakin kecil juga sampel yang akan kita gunakan. Kalau margin errornya 2%, itu bermakna adalah akan ada kesalahan, tingkat kesalahan plus minusnya 2%. Tapi kalau kita menggunakan margin error 10%, artinya adalah akan ada tingkat kesalahannya itu plus minusnya 10%. Maka tim survei akan memilih tingkat kesalahan yang paling kecil di dalam menentukan jumlah sampel. Begitu Bang Ismail. Terima kasih Kanda. Saya bertanya terakhir itu tadi karena satu waktu saya pernah ikut membantu tim survei, lalu tim survei dari Jakarta menentukan harus TPS ini, harus TPS itu dan sebagainya. Oh, iya? Ternyata kemudian setelah mereka tabulasi, apa yang ditetapkan KPU beberapa bulan setelahnya itu persis sama yang kita temukan itu. Berarti boleh jadi ini kan tidak ada rahasia sebenarnya. Cuma adalah bagaimana kedisiplinan mengambil samplingnya, mengambil data dari populasi itu. Ya, betul. Nah, tapi itu tadi berarti dia ini pasti kan dia menyebutkan kalau di TPS ini tolong kasih misalnya ambil 10 orang. Iya, iya. Ya kan? Berarti dia menggunakan sampling errornya berapa persen. Tapi bisa saja kalau dia misalnya dengan menggunakan 10%, bisa saja di dalam satu TPS itu dia minta 1 orang. Seperti itu. Jadi makanya semakin kecil margin errornya, maka semakin besar jumlah sampelnya. Berarti karena jumlah orang yang disurvei sangat banyak sekali dan kemudian mereka sudah menentukan kira-kira tingkat kesalahan mereka itu sekian persen. Kalaupun bergeser maka plus 2 ataupun minus 2. Ya. Pasti Bang Ismail nggak dikasih tahu. Tidak. Kita hanya disuruh mengumpulkan data. Kita disuruh mengumpulkan data. Silahkan. Nanti pada saat mereka press conference baru dinyatakan, sekian margin errornya, sekian dan seterusnya. Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih Kanda telah menemani kita sore hari ini untuk berdiskusi terkait dengan desain penelitian. Ini kegiatan dilaksanakan oleh Jurnal Mistar, satu jurnal yang diterbitkan oleh adik-adik HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan. Namun kita percaya bahwa
tidak hanya sampai pada menerbitkan jurnal saja, tetapi juga ingin mengedukasi para penulis dan sebagainya. Kita mengundang secara terbuka siapapun untuk melakukan ini, dan alhamdulillah ini sudah pertemuan ketiga. Pertemuan sebelumnya kita mulai dari filsafatnya, lalu Prof. Ali Sauka, Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur telah bersama-sama kita. Lalu hari ini kita bersama-sama dengan Kanda Fajri Ismail untuk bersama-sama terkait desain kuantitatif. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari telah bergabung. Terima kasih Kanda Dr. Fajri Ismail. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya masih berkenan. Tadi catatannya bahwa sering sekali keliru penelitian kuantitatif karena tidak menemukan tempatnya pada teori. Padahal semua kuantitatif harus dimulai dari teori. Hipotesis pun juga adalah menguji teori. Bukan hanya menguji dugaan, tapi menguji teori. Sehingga mana tempat duduknya atau pondasinya dalam sebuah teori. Yang terakhir adalah ketika kita menguji sebuah populasi, maka semakin besar sampelnya, maka margin errornya itu semakin rendah. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan generalisasi, maka sampelnya juga harus semakin besar. Terima kasih kepada kita semua telah bersama-sama. Ini juga bergabung Kanda dari Ternate, dari beberapa inilah mungkin plus minusnya Zoom, di mana kemudian kita bisa berkumpul lintas provinsi, hanya saja karena tatap maya boleh jadi karena kita sudah setahun lebih ini melakukan tatap maya, sudah mulai terbiasa bicara dengan laptop. Kalau dulu itu agak susah juga kita ini bicara, apalagi yang di depan kita laptop. Terima kasih Kanda, terima kasih kepada kita semua. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi kita yang di Sorong, selamat menanti berbuka puasa, yang di Makassar dan yang juga di Palembang masih menunggu 2 jam lagi. Oke. Saya mau ngajak ngobrol Bang Ismail, tapi karena mau berbuka puasa, insya Allah next kita akan insya Allah sambil ini kan nanti saya kirim by WA ada forum komunikasi pasca sarjana se-Asia Tenggara itu akan melaksanakan simposium pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan. Mohon bergabung mungkin kalau mahasiswa ada yang dari Palembang berkenan untuk presentasi free. Kita memberikan buku abstrak, memberikan sertifikat dan sebagainya. Paling tidak kalau ada yang mau reakreditasi, itu boleh menjadi sarana kerjasama pasca sarjana di Asia Tenggara. Amin. Ya, ditunggu ya. Kirimkan linknya. Ya, dan itu juga insya Allah nanti materi saya kirimkan ke linknya ke WA-nya Mas Bang Ismail nanti. Terima kasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.